Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu dan bahagia. Kali ini saya akan mereview film Innocenting yang ditulis oleh Lee Sung Min. Innocenting merupakan film thriller yang menampilkan permasalahan rumah tangga guru muda karena berhubungan dengan muridnya sendiri. Film khusus dewasa ini dibintangi Yang Hyuk. Jeon-ki adalah guru olahraga di sekolah menengah khusus putri. Dia menikah dengan Seo Yeon yang tengah hamil dan akan melahirkan anak pertama dalam waktu dekat. Pada suatu hari, ketika sedang bermain dodgeball, Jeon-ki tertarik pada salah satu muridnya yakni Yong-eun karena keberaniannya. Ia juga semakin tertarik ketika melihat keberanian Yong-eun saat kelas berenang. Kala itu, Yong-eun melompat dari papan loncat tertinggi. Namun, Jeon-ki juga langsung melompat untuk menyelamatkannya. Setelah kejadian-kejadian itu, Yong-eun berani menunjukkan perasaannya kepada Jeon-ki, gurunya tersebut. Hal tersebut membuat Jeon-ki bingung dan masih mencoba menjauh dari muridnya itu. Jeon-ki semakin terpesona dengan Yong-eun yang begitu berani, muda, dan cantik di sekolah. Hingga pada suatu hari, di tengah hujan, Jeon-ki bertemu dengan Yong-eun yang sudah basah kuyup. Ia membawa muridnya itu ke sekolah untuk ganti pakaian. Mereka kemudian menghabiskan waktu di dalam ruang kelas. Mereka terbawa suasana yang dingin dan gelap lalu mereka berciuman dan berpelukan. Untung saja hal itu terhentikan karena penjaga sekolah datang bersama istri Jeon-ki. Karena takut ketahuan, Jeon-ki menutup mulut Yong-eun dengan kuat hingga ia pingsan. Itu menjadi awal mula permasalahan keduanya. Karena risau dengan Yong-eun, lalu Jeon-ki kembali ke sekolah untuk mengetahui keadaan Yong-eun. Tapi Yong-eun sudah tidak ada di sana. Yong-eun ternyata baik-baik saja dan kembali sekolah seperti biasa. Di buletin sekolah, Yong-eun menuliskan hayalannya berkencan dengan gurunya. Hal ini dibaca oleh semua murid dan para staf guru di sekolah. Sehingga Yong-eun dan Jeon-ki diinterogasi kepala sekolah. Untungnya Yong-eun mengaku bahwa hal itu hanyalah imajinasinya saja. Sehingga salah paham terhadap guru Jeon-ki terselesaikan. 네, 아니죠. 그런, 네 상상 속의 얘기란 말이지. 네, 네가 원래 그래요. 아무리 김 선생님이 특히 학생들과 소문은 응? 그거 왜 썼어? 이잖아요. 그래 거짓말 아니야. 있었던 일이야. Meski sempat terbawa perasaan, ia mulai menyadari kesalahan dan istrinya yang sedang hamil. Jeon-ki ingin mengakhiri hubungan dengan Yong-eun. Namun, Yong-eun tidak mau berpisah dari Jeon-ki. Ia selalu meminta lebih dan berjanji hubungan mereka akan tetap rahasia. Permasalahan bertambah ketika sebuah rumor beredar hingga terdengar ke telinga Seo Yeon. Yang-eun termasuk siswi yang nekat. Dia tahu bahwa gurunya itu sudah menikah dan akan memiliki buah hati. Tapi hal itu nggak membuat dia mundur dan tetap berusaha untuk mendekati Jeon-ki. Dia pun menemukan cara supaya bisa tinggal serumah di rumah gurunya. Dia menjadikan istrinya Jeon-ki, Seo Yeon sebagai guru les privatnya. 이러지 마. 깬단 말이야. 영은아.
Saat John Ki mengajarkan cara menyelamatkan orang dengan memberi nafas buatan, seorang siswi mau menjadi contoh dan langsung mencium bibir gurunya John Ki. Hal ini membuat Yong Eng marah dan cemburu lalu melukai wajah siswi yang mencium gurunya itu. Kejadian ini membuat John Ki stres dan tertekan. Ia mau berhenti bekerja di sekolah itu tapi istrinya melarang. Lalu John Ki pun minum banyak sehingga ia mabuk dan diantar oleh rekan kerjanya pulang ke rumah. 마음에 드니? 껴보고 싶어요. 결혼 반지는 평생 안 빼는 거야. 사랑해요. 하는 게 아니고. Obsesi Yang Eng kepada John Ki perlahan-lahan semakin berbahaya. Ia mulai menganggap semua orang yang terkait dengan John Ki sebagai rintangan yang harus disingkirkan. Yang Eng bahkan berimajinasi jika dirinya sedang mengandung anak John Ki. Padahal diam-diam Soo Yeon memberi Yang Eng obat tidur lalu pergi bersama guru wanita rekan kerja John Ki membawanya ke dokter kandungan untuk menggugurkan kandungan Yang Eng. Namun hal mengejutkan adalah ternyata Yang Eng masih perawan dan dokter tidak dapat mengembalikan uang operasinya karena Yang Eng sudah masuk ke ruangan operasi. 그이보다 잘 알지도 못하는 저 애가 더 중요해? 저기 너무 어리다 그랬어. 분명히 임신 증상이었는데 아, 정상이고 뭐고. 처녀막이 있잖아요, 처녀막이. Berpikir bahwa Soo Yeon telah membunuh bayi dalam kandungannya, Yang Eng pun berusaha mencelakai Soo Yeon agar istri sah John Ki tersebut keguguran. 도망치고 싶었는데 움직여지지가 않... 이젠 없어. 임신은 그냥 죽여버려. 이러지 마. 무슨 일이야? 무슨 일을 하는지 아세요? 날 병원에 데려갔다고. 왜 그래? 전화! 전화! 잠깐. Pertengkaran itu mengakibatkan kandungan Soo Yeon berkontraksi dan akan segera melahirkan. John Ki segera membawa Soo Yeon ke rumah sakit. Tak lama kemudian Soo Yeon melahirkan anak perempuan yang sehat walaupun prematur. Lalu guru wanita membawa Yang Eng pulang dari rumah sakit. Guru wanita itu pun kemudian menasehatinya bahwa jika ada pria yang bersikap baik pada kita bukan berarti pria itu mencintai kita. Yang Eng pun mencurigai gurunya juga ikut membawanya ke dokter untuk menggugurkan kandungannya. Hal ini membangkitkan jiwa psikopatnya lalu ia pun membunuh gurunya itu. Akhirnya Soo Yeon dan bayinya pun diperbolehkan pulang. Namun tiba-tiba bayi mereka hilang diculik Yang Eng. Soo Yeon pun pergi ke rumah Yang Eng untuk menyelamatkan anaknya. Namun Yang Eng menguncinya di dalam tangki air dan berusaha menenggelamkannya. Lalu Soo Yeon menelepon John Ki untuk menyelamatkannya. John Ki menemukan bayi setelah itu pergi menyelamatkan istrinya. 옥상. 나예요. 그 여자예요. 선택할 줄 알았어요. 아내 어딨어? 소연이 어딨냐고. 어? 소연이 어딨어? 사랑하잖아요. 영원아 제발 이러지 말고 비켜. 좀 비켜! 소연아! 소연아! 괜찮아 걱정하지 마. 찾았어. 찾았다고. Tetapi karena pria yang disukainya menyelamatkan istrinya,
Yang Eng memutuskan untuk bunuh diri dengan melompat dari atap gedung tinggi. Lebih parahnya lagi saat John Ki memegang tangan Yang Eng untuk menyelamatkannya. Ia meminta tolong kepada istrinya untuk membantu dia, namun istrinya mengabaikannya dan menyuruh John Ki melepaskan Yang Eng karena Yang Eng akan terus mengejarnya. Akhirnya Yang Eng pun jatuh dan meninggal. 왜 당신 절대 포기 안 해? 좀 도와줘! 영원아. Beberapa bulan kemudian John Ki masih hidup bersama istri dan anaknya. Dan John Ki pun tidak bisa melupakan kesalahannya yang membuat guru wanita dan Yong Eng meninggal. Dia menangis sendirian di taman lalu film pun tamat.